Kita membuka dalam kitab Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ibrani 1 ayat 1 sampai ketiga. Mari kita membacanya. Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Sudah mendapatkannya? Kita baca bergantian. Saya baca ayat yang ganjil, saudara baca ayat genap. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, ayat yang kedua bersama-sama, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ayat 3, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang maha tinggi. So, sekalian, kita mau belajar tentang topik yang sebenarnya topik ini kalau dalam sekolah teologi ya diajarkan di semester-semester akhir. Dan topik ini bukanlah topik yang mudah, ya. Nah, karena itu saudara sekalian, saya ingin menjelaskan firman dengan berseri. Ya, ini seri pertama, serba-serbi akhir zaman. Jadi kalau saudara mungkin tanya, bagaimana dengan chip segala macam, itu seri yang berikutnya, ya. Sedangkan seri pertama ini berkaitan dengan masalah-masalah yang sifatnya mendasar tentang akhir zaman, ya. Jadi sabar, jangan langsung maunya cepat, ya. Tapi kita boleh memahami firman Tuhan dengan lebih sistematis, ya. Sekalian, serba-serbi akhir zaman. Nah, saudara sekalian, secara tradisional kata eskatologi itu dari kata eskaton yang berarti hal-hal terakhir, ya. Saudara sekalian, baik dalam kaitan dengan kehidupan manusia secara individual, saudara sekalian, manusia secara individual tuh akan mengalami atau sudah mengalami eskaton. Nenek kita, kakek kita, orang tua kita sudah mengalami eskaton itu. Yaitu apa? Akhir hidup mereka, ya. Kematian, pada satu kali mereka dibangkitkan pada hari kiamat dan pengadilan di hadapan Tuhan yang akan dihadapinya. Jadi setiap pribadi akan mengalami eskaton itu. Ya. Jadi eskatologi itu pertama berkaitan dengan pribadi, ya, pribadi. Yang kedua, eskatologi berkaitan dengan eskatologi kosmis, yakni berakhirnya alam semesta ini, ya, yang namanya kiamat itu, ya. Sekalian ini kita perlu pahami. Jadi sekali lagi, kalau kita bicara soal eskatologi itu ada dua, ya, yaitu yang sifatnya pribadi, ya, dan yang sifatnya kosmis, ya. Itu yang kita perlu pahami. Itu, ya. Jadi ada dua. Kemudian yang berikutnya, konsep Alkitab tentang waktu bukanlah bersifat lingkaran atau circle, ya. Nah, kalau kita baca ada satu bagian firman Tuhan yang bicara ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk menyiram, ada waktu untuk menuai, ya. Kemudian berikutnya tahun depan atau setengah tahun kemudian sama begitu lagi, gitu. Kehidupan di masyarakat agraris itu dipengaruhi oleh tumbuhnya tanaman padi atau jagung atau apa. Dan kalau kita pelajari kehidupan tanaman itu adalah kehidupan yang bersifatnya lingkaran, circle, ya. Jadi ada sebagian orang di dunia ini yang mempunyai konsep waktu tentang waktu itu sama dengan lingkaran, circle, ya. Terus sekalian, nah sehingga kalau kita pelajari orang yang tahu atau memahami waktu dengan cara reinkarnasi, itu pemahaman waktunya tentang seperti lingkaran, ya, lingkaran. Lahir, hidup, tua, mati, lahir lagi, hidup, tua, mati, lahir lagi, hidup, tua, mati, dan selanjutnya. Itu sifatnya lingkaran yang akan berulang-ulang. Berapa banyak? Nggak ngerti kita. Ya, orang yang percaya pada reinkarnasi pun mereka nggak ngerti kalau ditanya berapa kali mereka akan direinkarnasi. Nggak tahu, ya, nggak tahu. Mereka nggak ngerti, ya. Dan sekalian, nah kita Alkitab itu punya konsep waktu bukan seperti lingkaran atau circle, tapi konsep waktu kita seperti linear, garis lurus
yang memiliki ujung dan klimaksnya. Ya, makanya ada orang berkata, kalau kamu nggak ambil kesempatan sekarang, nggak ada kesempatan lagi. Ya, waktu selalu ada, setiap hari ada 24 jam, tapi kesempatan nggak selalu ada. Itu namanya karena waktu kita bersifat linear. Ya, terus, akhirnya ada ujungnya. Ujungnya kapan? Waktu kiamat itu. Ya, sekalian, demikian juga dengan hidup kita. Hidup kita sekarang setiap kita mempunyai usia yang berbeda-beda. Kalau kita ada kesempatan sekarang melakukan sesuatu, kalau kita tunda lagi, mungkin besok nggak ada kesempatan lagi. Waktunya ada, 24 jam selalu, tapi kairos itu nggak selalu ada. Nah, orang Yunani itu membagi waktu dengan dua hal, yaitu kronos dan kairos. Kronos itu waktu yang selalu berulang-ulang, setiap hari 24 jam, berulang-ulang, itu kronos. Setiap hari selalu ada kronos, selalu ada waktu 24 jam. Tapi kairos, kesempatan, opportunity, nggak selalu ada. Ya, kenapa? Karena waktu kita seperti linear, yang lurus, yang ada nanti ujungnya, yaitu kiamat itu. Ya, kita perlu pahami. Ya, yang berikutnya. Nah, orang yang percaya pada reinkarnasi yang saya sudah katakan tadi ya, itu memahami waktu seperti lingkaran yang senantiasa berulang-ulang tanpa henti. Itu lahir, hidup, menjadi tua, mati, lahir lagi dan seterusnya. Jadi kalau sudah lihat ini lingkaran seperti gini, ya ini merupakan simbol daripada reinkarnasi. Simbol daripada reinkarnasi, ya itu, ya. Jadi kalau kita perhatikan orang Buddha, ya, orang Hindu percaya pada reinkarnasi. Ya, apa yang kita perbuat sekarang akan mempengaruhi kehidupan kita yang akan datang, yaitu pada waktu reinkarnasi. Kalau kita baik-baik sekarang, kita akan dilahirkan sebagai seorang bangsawan. Kalau kita jahat sekarang ini, kita akan dilahirkan seperti seekor binatang. Ya, itu namanya reinkarnasi. Kekristenan tidak percaya hal itu dan menolak hal itu. Ya, karena kekristenan percaya bahwa kita hanya hidup sekali di dunia. Ya, kita cuma mati sekali juga. Ya, ini kita perlu paham. Nah, saudara sekalian, yang berikutnya. Nah, mari kita baca bersama-sama ayat ini, Ibrani 9 ayat 27 ya. 1, 2, 3. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Mati cuma satu kali. Kalau orang percaya reinkarnasi, mati berkali-kali. Ya, berkali-kali. Tetapi lahir juga berkali-kali. Ya, tapi kekristenan Ibrani 9 ayat 27 langsung mengatakan manusia hanya mati satu kali, hidup juga satu kali, setelah itu dihakimi. Ya, sekarang ini penting. Nah, yang berikutnya, demikian pula dengan dunia ini, pada hari kiamat nanti, yakni pada waktu Tuhan Yesus datang yang kedua kali, sejarah dunia ini akan mencapai titik kulminasi atau titik puncaknya. Ya, titik puncaknya. Ya. Sekarang ini kita perlu pahami. Ya, saudara-saudara sekalian, hidup di dunia ini makin maju secara teknologi. Ya. Tapi secara moral kita makin mundur. Secara teknologi makin maju, tapi secara moral kita makin mundur. Ya. Dan manusia dibandingkan binatang, manusia lebih kejam daripada binatang. Binatang kalau lapar dia membunuh mangsanya, tapi setelah itu dia tidur. Manusia lain, sudah kenyang, nggak puas, lakukan yang lain yang memuaskan dia. Sekarang keinginan manusia itu nggak bisa diukur karena keinginan manusia seperti dalamnya lautan, gitu ya. Nah, sekarang ini berikut. Nah, mulai kapankah zaman akhir itu? Nah, tadi yang kita sudah baca Ibrani 1. Ya, saya baca yang hijau, sudah baca yang coklat ya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, sama-sama kita baca, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi sudah perhatikan ya, zaman akhir itu bukan nanti. Akhir zaman itu bukan nanti. Akhir zaman sudah dimulai sejak Yesus lahir di dunia ini 2000 tahun yang lalu. Dikatakan pada zaman dahulu Allah berulang kali
memakai para nabi untuk berbicara kepada umatnya, kepada manusia. Jadi dikatakan ada Elia, ada Musa, gitu, ada berbagai macam nabi. Ya. Tapi pada zaman akhir ini, ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yaitu Yesus. Yaitu Sang Firman yang menjelma jadi manusia. Zaman dahulu Allah menitipkan firman-Nya kepada nabi-nabinya. Tapi pada zaman akhir ini, Sang Firman itu sendiri menjelma jadi manusia, yaitu Yesus. Jadi zaman akhir itu bukan nanti. Zaman akhir itu sudah dimulai 2000 tahun yang lalu, waktu Yesus lahir di dunia ini. Waktu dia berinkarnasi. Ini kita perlu pahami. Ya. Jadi kalau ditanya kapan zaman akhir, ya kamu sudah terlambat 2000 tahun. Zaman akhir itu sudah dimulai 2000 tahun yang lalu. Gitu ya. Ini kita perlu pahami. Jadi, zaman akhir sudah dimulai sejak inkarnasi Sang Firman menjadi manusia dalam Tuhan Yesus. Zaman akhir ini akan sampai pada titik kulminasi atau puncaknya, yakni pada saat Kristus datang kembali ke bumi ini. Ini, ya, sejak 2000 tahun yang lalu sudah zaman akhir, tetapi zaman akhir itu punya titik puncaknya, kulminasinya, itu hari kiamat itu. Ya, ini kita perlu pahami. Ya. Nah, saudara sekalian, jadi kita harus tahu betul ya, zaman akhir itu bukan nanti, zaman akhir itu sudah dimulai 2000 tahun lalu dan puncaknya akan terjadi pada hari kiamat, yaitu waktu Yesus datang kedua kali. Ya. Nah, yang berikutnya, oke. Nah, nubuat dari Perjanjian Lama, ya Yesaya 2 ayat 2 sampai 5. Nah, ini bagus ini ya. Oke, saya bacakan yang hijau. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita baca, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya. Ia akan menjadi hakim atas bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Bandingkan Mika 4 ayat 1 sampai 5. Kira-kira sama ya. Terus sekalian, saudara perhatikan, pada hari-hari terakhir. Kapan itu? Hari-hari terakhir kapan? Ya, sejak Yesus lahir di dunia, terus sampai sekarang, sampai kulminasinya yaitu apa? Yesus datang. Pada hari-hari terakhir gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung. Maksudnya apa? Kita sudah baca ayat ini tapi mungkin kita nggak ngerti. Apa sih gunung tempat rumah Tuhan itu apa? Kita gereja GKR ini tidak terletak di gunung. Kita dekat laut. Ya, gereja lain yang ada di Semarang ini, Semarang bawah, semua di dekat laut. Ya. Apa maksudnya gunung tempat rumah Tuhan? Ya, akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub. Maksudnya apa sih? Ya. Nah, ini ayat ini perlu kita pahami konteksnya seperti gini. Ya, bait Allah di Israel pada waktu lalu itu letaknya di Mount Zion, Gunung Sion, sebenarnya lebih tepat Bukit Sion. Bukit Sion, tapi disebut Mount Zion. Nah, kami bagi saudara yang pernah pergi ke sana, Bu Lisa mungkin dan berapa mungkin dari kita yang pergi sana, ini kalau kita naik ini bukit ya, Bukit Sion. Dan waktu zamannya Daud, di atas bukit ini kemudian Salomo, di atas bukit ini didirikan bait Allah. Makanya orang kalau mau naik, makanya dikatakan, ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Maksudnya itu lagu itu menunjuk pada orang-orang Israel yang mau beribadah kepada Tuhan di Bukit Sion, yaitu di bait Allah. Itu maksudnya begitu. Ya, saudara sekalian, tapi sekarang bait Allah nggak ada lagi. Sudah dihancurkan. Tahun 70, kemudian dibangun sedikit, kemudian dihancurkan lagi gitu ya. Jadi sudah ribuan tahun nggak ada bait Allah. Yang ada tempat itu dipakai untuk membangun
Masjid. Ya, masjid itu. Yang namanya masjid apa? Masjid Aqsa. Ya. Nah, saudara sekalian, jadi kalau ayat itu disalahpahami akan orang Islam berkata, tuh yang di Bukit Sion kan Masjid Aqsa, bukan Bait Allah. Gitu ya. Nah, jadi pemahaman ayat itu adalah begini loh, ya. Pada zaman akhir ini, nubuat tentang akhir hari yang terakhir di sini bukan menunjuk pada kedatangan Yesus yang kedua kali, tapi masa gereja Tuhan, yakni masa sejak Yesus naik ke surga sampai ia datang kembali. Orang-orang dari berbagai bangsa akan berkumpul di gereja Tuhan yang didirikan di berbagai tempat untuk mendapatkan pengajaran firman Tuhan yang mengubah kehidupan dan cara hidup mereka. Jadi ayat ini tadi konteksnya Bukit Sion di mana terletak Bait Allah. Sekarang Bait Allah tidak ada, tapi maksudnya ayat itu menunjuk pada apa? Bahwa segala bangsa, orang dari berbagai bangsa akan berkumpul di gereja Tuhan yang didirikan di berbagai tempat. Ada yang di pinggir laut, ada yang di bukit, ya, ada yang di tempat terpencil, di hutan, ya. Segala bangsa akan berkumpul di gereja Tuhan untuk mereka mendengarkan pengajaran firman yang mengubah kehidupan dan cara hidup mereka. Nah, ini kan contohnya bagus ya, orang-orang Hindu percaya kepada Yesus. Ini foto belum lama terjadi ya. Orang-orang Hindu ya percaya kepada Yesus. Nah, saya sudah lama baca ya, di mana pengungsi-pengungsi dari Timur Tengah itu yang mereka lari karena takut ada ISIS ya, ada ISIS ya. Mereka lari ke Eropa. Nah, ternyata di Eropa mereka banyak yang percaya pada Yesus, dibaptiskan. Tapi kemudian ditanya oleh orang, motivasi mereka untuk ke gereja apa? Jangan-jangan supaya cepat dapat visa atau dapat izin tinggal. Kan sudah tidak lagi agama sebelumnya. Tapi ada sebagian orang berkata, kami selama di perjalanan yang nolong kami itu orang Kristen. Sehingga kami rasa mau belajar tentang agama mereka. Nah, kalau kami berubah agama di negara kami bisa dihukum mati. Dari Irak, gitu, dari Suriah, gitu. Mereka sulit untuk berubah agama. Nah, sekarang kami ini bebas, kami bisa datang beribadah. Ya, kita tidak ngerti motivasi mereka apa yang sebenarnya, tetapi memang dalam statistik itu jumlah orang Kristen di gereja-gereja di Eropa itu bertambah pesat. Sekalian, mungkin saja Tuhan pakai ISIS itu menjadi alat Tuhan yang negatif. Saya katakan alat Tuhan yang negatif. Orang-orang di sana yang sudah hidup dalam kenyamanan, zona nyaman, disuruh keluar, lari mereka. Dan di tempat yang baru mereka terima Yesus sebagai selamat. Itu bisa saja terjadi. Itu namanya alat Tuhan yang negatif. ISIS itu. Ya, saudara sekalian, ada alat Tuhan yang positif. Ya, biarlah kita dipakai untuk menjadi hamba-hamba Tuhan atau alat Tuhan yang positif. Tapi orang jahat sekalipun, bahkan iblis sekalipun bisa saja dipakai Tuhan menjadi alat Tuhan yang negatif untuk menyelamatkan sebagian orang. Ya, saudara sekalian ini kita perlu pahami. Ya. Nah, saudara sekalian, ini orang Hindu itu sebenarnya ada hal positif daripada orang Hindu. Kalau kita pergi ke Bali ya, sebelum mereka membangun rumah, selalu apa yang mereka utamakan untuk mereka bangun? Orang Hindu Bali, apa? Iya, tempat sembahyang mereka di depan rumah mereka. Itu yang mereka dahulukan untuk mereka bangun. Sebelum mereka bangun rumah mereka, mereka bangun dulu tempat sembahyang itu. Itu satu hal yang baik ya. Yang diutamakan itu tempat sembahyang dulu. Walaupun mungkin motivasi mereka supaya dewa-dewi gak marah sama mereka gitu. Kita mengikuti teladan mereka atau mengutamakan Tuhan. Bukan karena kita takut dihukum Tuhan, tapi sebagai ucapan syukur kepada Tuhan ya. Sekarang ini kenapa gak dinyalain ya? Pantesan kok panas ya. Sorry ya. Iya. Nah, sekalian. Baik. Oke. Nah, saudara sekalian, pada hari Pentakosta dan dalam khotbahnya Rasul Petrus mengutip nubuat kitab Yoel 2, 28 sampai 32. Ya, kita baca sama-sama ya. Akan terjadi pada hari terakhir
Pada hari-hari terakhir kapan? Sebagian orang berkata, oh nanti. Oh, mereka lihat ada anak kecil berkhotbah, ya. Kemudian disebut, ini penggenapan daripada kitab Yoel, ya. Terus kalian pada hari terakhir apa? Pada hari-hari terakhir, demikian firman itu Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Ungkapan hari-hari terakhir di sini tidak menunjuk pada hari kiamat, tapi pada hari turunnya Roh Kudus, yaitu hari Pentakosta. Ya, jangan lupa pada perjanjian lama, orang yang mendapatkan Roh Kudus adalah orang tertentu saja, yaitu apa? Raja, imam, dan nabi. Dan orang khusus yang dipakai Tuhan untuk tujuan khusus, yaitu misalnya Bezalel dan Aholiab yang dipakai Tuhan untuk apa? Untuk membuat benda-benda di kemah suci. Tapi yang lain tidak dapat Roh Kudus. Tetapi firman Tuhan berkata apa? Sekarang zaman perjanjian baru, setiap orang percaya pada Yesus diberikan Roh Kudus. Ya, coba kita di sini kita buka ya, Roma 8 ayat yang ke-15. Roma 8 ayat 15. Ya, Roma 8 ayat 15. Oke, tolong bacakan. Daniel, bacakan Roma 8 ayat 15. Wah, bagus ya. Kamu sudah menerima roh yang bisa membuat kamu menyebut Allah sebagai apa? Ya Aba, ya Bapa. Jadi setiap anak Tuhan sudah ada Roh Kudus. Itu roh pribadi ketiga daripada Allah Tritunggal. Kata Abah tuh berbeda sedikit dengan Bapa. Kan ada lagu ya Aba, Bapa. Abah agak beda dengan Bapa. Bedanya apa? Kalau dalam bahasa Inggris, Bapa itu father. Bapa secara umum, father. Tapi kalau Abah lain. Abah itu dalam bahasa Inggrisnya daddy. Hubungan yang dekat antara si anak dengan si bapak. Waktu si anak yang balita itu digendong oleh ayahnya. Si anak sambil berbisik kepada ayahnya. Dia bilang, Daddy give me candy, please give me candy. Daddy berikan aku permen. Jadi hubungan yang akrab antara si anak dengan si ayah, si anak menyebutnya daddy atau Abah. Ya, sebenarnya kata Abah tuh latar belakang sedikit bagus ya. Anak tuh biasanya kita kan selalu nambahin di belakang waktu kita anak atau kita lihat anak ya. Misalnya mau pipis, dari mana kata pipis? Lihat dalam kamus nggak ada pipis ya. Tetapi ditambahin sama mereka, pipis gitu ya. Kemudian apa lagi? Mimi gitu ya. Anak kan selalu nambahin gitu ya. Anak kecil tuh nambahin biasa. Tuh anak di bawah 3 tahun atau di bawah 5 tahun. Demikian juga kata AB itu ya. Itu artinya sudah bapak. Tapi kok bisa jadi Aba? Itu sebutan seorang anak kecil di bawah balita yang menyebut ayahnya. Sehingga ditambahin sama mereka. Abba. Ya, jadi gitu ya. Jadi itu latar belakangnya seperti itu. Dan setiap kita yang percaya pada Yesus sudah dikaruniakan Roh Kudus itu. Ya. Nah, sebutnya apa? Pada hari-hari terakhir. Jadi sejak Pentakosta itu sudah disebut hari-hari terakhir. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya. Nah, oke, yang tadi ada yang mau tanya? Sebelum kita bahas berikut. Ini masih dalam konteks eskatologi pribadi ya, belum eskatologi kosmis secara kosmis. Ada yang mau tanya tadi? Tidak ada. Oke, kita lanjutkan ya. Ini eskatologi pribadi yang kita akan bahas tentang Seul, Hades, Gehenna, pangkuan Abraham dan Firdaus ya. Oke. Nah, dalam bahasa Ibrani kata alam maut yang disebut Seul digambarkan sebagai suatu tempat yang luas bernama underworld di bawah bumi yang pada masa perjanjian lama dipercayai sebagai tempat tinggal jiwa-jiwa orang yang sudah mati dalam kondisi tidak sadar seperti yang dikatakan oleh pemazmur. Jadi dalam pandangan orang Yahudi itu, Ibrani itu ya, underworld itu di bawah bumi ya. Nah, bumi kita kan bulat toh.
Di bawah bumi berarti apa? Masuk ke dalam. Ya, bulatan tuh masuk ke dalam. Ya, saya tidak tahu saudara pernah mengalami hal ini. Cuma saya pribadi pernah 2 kali mengalami. Maksudnya mungkin saya visi atau mimpi, tapi yang saya alami waktu saya kelas 2 SMA. Waktu itu siang hari ya. Memang saya agak demam gitu. Kemudian saya kok mengalami saya turun ke bawah. Bawah bumi terus turun. Nah, saya melihat sekitar saya itu mengerikan ya. Ada api, ya ada orang sedang disiksa gitu ya. Saya terus turun. Waduh, saya melihat hal-hal yang mengerikan. Nah, saya berteriak, Tuhan lepaskan aku dari tempat ini. Kalau engkau lepaskan aku mau jadi hamba-Mu. Itu tahun itu waktu saya kelas 2 SMA. Setengah tahun kemudian saya mengalami pengalaman yang persis sama. Yaitu apa? Saya turun lagi ke bumi, ya ke dalam bumi itu, ya. Dan saya berkata yang demikian. Barulah setelah saya mengalami hal itu, saya mengikuti KKR yang dipimpin oleh Pak Stephen Tong di SMA Ketapang, Jakarta. Hari ketiga saya maju ke depan menyerahkan diri jadi hamba Tuhan. Ya. Lalu sekarang saya mengalami, tapi waktu saya baca pengalaman dari beberapa orang, sebagian orang juga mengalami hal yang mirip-mirip, yaitu turun ke dalam bumi dan mereka melihat tempat yang menakutkan, yang gelap, ada api yang menyiksa. Begitu. Jadi orang Ibrani itu menyebut Seoul sebagai underworld, di bawah bumi, yang pada masa perjanjian lama dipercaya sebagai tempat tinggal jiwa-jiwa orang yang sudah mati dalam kondisi tidak sadar, seperti yang dikatakan oleh pemazmur. Ya, oke, sama-sama kita baca. Karena tidak ada ingatan akan engkau dalam kematian. Siapa yang akan bersyukur kepadamu di Seoul? Dalam bahasa Indonesia disebut di alam maut. Seoul itu disebutnya, terjemahan Alkitab sudah disebut alam maut. Tapi bahasa asli adalah Seoul. Seoul, ya, Seoul. Oke. Ya. Nah, yang berikutnya. Raja Hizkia menggambarkannya dengan nada sendung. Sebab Seoul, dunia orang mati, tidak dapat mengucap syukur kepadamu. Dan maut tidak dapat memuji-muji engkau. Orang-orang yang turun ke lubang kubur tidak dapat mengharapkan kebenaranmu. Ini sebab Seoul, dunia orang mati, tidak dapat mengucap syukur padamu. Ini adalah Hizkia setelah dia disembuhkan dari penyakitnya. Ya, Tuhan bilang kepada Yesaya, kasih tahu Hizkia, siap-siap dia. Setelah lagi dia akan mati. Nah, kemudian Tuhan tambahkan usianya dan dia berdoa atau memuji Tuhan seperti itu. Ya, jadi Seoul dunia orang mati itu tidak dapat mengucap syukur kepadamu. Ya, oke. Nah, berikutnya, sebagai umat Tuhan, pemazmur yakin bahwa Tuhan tidak akan menyerahkan jiwanya di Seoul. Mazmur 16 ayat 10. Ya, kita baca sama-sama. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, Seoul, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Nah, sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, Seoul. Ini dalam konteks si pemazmur. Pemazmur sebagai umat Tuhan tidak akan diserahkan Tuhan ke dunia orang, ke Seoul. Kenapa? Karena Seoul itu tempat hukuman. Di Seoul itu tidak ada lagi orang bisa merasakan dan mengalami kasih Tuhan. Sehingga umat Tuhan tidak akan diserahkan ke dunia orang mati, itu Seoul itu. Ya, oke. Lanjut ya. Allah akan melepaskan jiwanya dari cengkeraman Seoul. Itu Mazmur 49 ayat 16. Seoul. Ya. Nah, saudara sekalian, ini suatu hal yang kita perlu tahu ya. Yang berikutnya. Tapi Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkeraman dunia orang mati, yaitu Seoul, sebab Ia akan menarik aku. Allah tidak akan menyerahkan umatnya dalam konteks ini pemazmur kepada Seoul itu. Ya, ini kita perlu paham. Nah, yang berikutnya. Nah, dari ayat-ayat di atas kita simpulkan, Seoul adalah tempat hukuman bagi jiwa-jiwa orang yang telah mengalami kematian jasmani. Sehingga mereka yang berada di Seoul tidak akan bersyukur kepada Tuhan. Ya, terus sekalian, jadi sebagian orang diajarkan hal-hal seperti gini oleh sebagian pengajar ya. Seoul apa ya? Apa itu Seoul? Kemudian sebagian orang mengajarkan. Tapi kita kembali pada firman Tuhan. Nah, itu ayat-ayat seperti tadi, memang banyak ayatnya lagi, tapi saya sebutkan beberapa saja supaya saudara bisa paham. Itu Seoul itu tempat hukuman
bagi jiwa-jiwa orang yang telah mengalami kematian jasmani. Oke ya, itu Seol. Namun jiwa umat Tuhan tidak diserahkan ke dalamnya, ke dalam Seol. Jiwa mereka ke surga seperti yang dialami oleh Nabi Elia. Raja-Raja 2 Raja-Raja 2 ayat 11b. Elia yang diangkat hidup oleh Tuhan. Kita buka lah ya, kita baca ya. Ada nggak di sini? Oh ada nih, ya ada di sini ya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Itu 2 raja-raja ya. Kelupaan duanya. 2 Raja-Raja 2 ayat 11b ya. Kita baca 1, 2, 3. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi, memisahkan keduanya, lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Ya. Kalau orang berkata, surga tuh nanti setelah Yesus datang kedua kali, itu surga. Loh, Elia kok bisa masuk surga? Kalau Elia bisa masuk surga, bagaimana dengan Musa? Bagaimana dengan nabi-nabi yang lain? Oh itu gua khusus untuk Elia. Oh berarti Tuhan tuh pilih kasih. Ya. Tidaklah seperti itu. Semua umat Tuhan dalam perjanjian lama, kalau mati, mereka masuk surga langsung. Tapi orang yang gak percaya Tuhan, dihukum, ditaruh di mana? Di Seol itu, yang disebut Seol itu. Ya, ini kita perlu pahami. Nah, yang berikutnya, dalam perjanjian baru kata Hades, bahasa Yunani, tadi Seol itu bahasa Ibrani, kalau Hades itu bahasa Yunani, dipakai sebagai ganti Seol. Hades adalah tempat penghukuman bagi jiwa si kaya yang jahat itu, tapi jiwa Lazarus dibawa ke pangkuan Abraham. Lukas 16 ayat 33. Ya, nah. Di Interlinear Bible menerjemahkan kata Hades sebagai hell, neraka. Ya, neraka. Di tempat tersebut jiwa si kaya sangat mengalami kesakitan dan kehausan dalam nyala api. Oke, kita baca dulu ya. Ya, supaya saudara tidak. Oke, kita buka. Ini saya tidak tulis. Kita buka Lukas 16 ayat 23. Lukas 16 ayat 23. Oke, tolong bacakan. Yafet, Lukas 16 ayat 23. Dengan suara keras. Orang kaya itu sudah mati lalu dikutuk. Sementara ia menderita sengsara di dalam maut yang memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Iya, jadi si kaya itu disebut di situ apa? Alam maut ya. Tapi bahasa aslinya ada Hades. Hades ya. Itu bagi saudara yang ada kesempatan masuk sekolah teologi harus belajar bahasa aslinya ya. Nah, kalau interlinear langsung ditulis bahasa aslinya, di bawahnya tuh bahasa Inggris ya. Itu disebut Hades ya. Sedangkan si kaya yang mati itu di sini bukan berarti Tuhan membenci si kaya, tidak. Abraham tuh kaya, tapi dia percaya Tuhan ya. Ayub tuh kaya, dia percaya Tuhan. Si kaya di sini berarti orang nggak percaya Tuhan, ya, walaupun kaya secara materi tapi nggak percaya Tuhan, ya. Tidak berarti juga Tuhan selalu menyanjung-sanjung orang miskin, ya. Sebab ada sebagian orang miskin juga karena salah sendiri, ya. Jadi si miskin Lazarus ini adalah salah satu contoh orang yang percaya pada Tuhan, gitu saja, ya. Oke, nah yang berikutnya, Tuhan Yesus memegang kunci-kunci maut dan Hades, Wahyu 1 ayat 18. Maksudnya ia berkuasa atas maut dan Hades, sebab ia telah mati, bangkit kembali dan tidak mati lagi. Ya, gitu ya. Coba kita buka ya, Wahyu 1 ayat 18. Oke, gue bacakan. Lina bacakan Wahyu 1 ayat 18.